Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan tauziah yang disampaikan oleh Ustadz Tile mengenai kesombongan yang ternyata bisa membawa kehancuran bagi manusia di dunia. Lantas apa ya pemirsa akibat yang akan dirasakan oleh orang yang sombong di akhirat kelak? Nah untuk itu Kiai Haji Anwar Sanusi akan membahasnya pada segmen 2 ini. Silahkan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Keluarga besar TV One di seluruh tanah air dan ibu-ibu, bapak-bapak, para shaimin, shaimat, para kekasih Rasul. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah menciptakan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, berkah dan maghfirah. Di dalamnya sangat syarat dengan upacara-upacara ibadah kepada beliau. Siapa saja di antara kita yang pandai memperkaya amal saleh sepanjang bulan Ramadan, di penghujung Ramadan nanti kita mendapat sebuah gelar yang sangat cantik. Hidup sebagai hamba-hamba yang takwa kepadanya. Salam sejahtera abadi kita sajikan kepada Rasul yang siapapun manusia yang mengikuti ajarannya pasti selamat di dunia dan di akhirat. Hari ini kita bicara tentang sombong, pintu kehancuran. Ibu-ibu, salah satu penyakit batin yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya itu penyakit kibir, takabur, bahasa kita yang paling gampang sombong. Kenapa penyakit itu begitu dibenci? Sebab sombong itu akan jadi hijab manusia tidak menerima kebenaran. Bagi orang sombong tidak ada yang benar di dunia kecuali dia. Padahal kalau manusia sudah merasa diri paling benar, dia sudah paling salah dalam hidup ini. Kalau ibu-ibu sempat belajar akidah Islamiyah agak sedikit mendalam, ibu-ibu dalam akidah Islam, orang yang sombong itu dia sebenarnya sedang mempersonifikasikan, menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dalam akidah Islamiyah, orang yang sombong itu musyrik sebenarnya. Sebab dia persamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah keliru itu. Ayo kita buru-buru sedikit. Yang menyebabkan manusia sombong itu ada 3. Pertama karena jabatan dan kekuasaannya. Yang kedua karena harta dan kekayaannya. Yang ketiga karena ilmu dan pengetahuannya. Orang sombong karena harta banyak, tetapi masih terbatas. Orang sombong karena jabatan, bapak-bapak, banyak, tapi masih terbatas. Tapi hampir sebahagian besar manusia sombong karena ilmu. Hampir sebagian besar manusia sombong karena ilmu. Saya mohon maaf jamaah seluruh Indonesia. Itu sebabnya kita sulit mencari orang-orang yang pandai, yang alim, tawadhu. Sangat sulit itu. Bapak kalau melihat ada orang alim gitu, Bapak uji ilmunya itu. Hampir sulit kita cari orang tawadhu itu. Ibu kalau ketemu kiai, ibu pelajari akhlaknya itu. Sulit cari kiai yang rendah hati. Itu sebabnya hari ini kita bicara sombong, pintu kehancuran. Padahal apa alasan manusia mau sombong dengan jabatan? Ini perlunya religi, perlunya agama. Orang kalau punya jabatan, bapak-bapak, dia tidak punya agama. Kasihan kita. Jabatannya untuk apa dia pegang itu? Orang berlomba-lomba cari jabatan, dia tidak ngerti agama. Jabatannya itu untuk apa sebenarnya? Berapa banyak orang masuk penjara karena jabatan itu. Jabatannya yang mengantar dia ke pintu penjara.
ke jeruling besi. Ibu-ibu, adik-adik, orang kaya sombong, mau apa itu? Orang kaya jauh dari agama, sombong, kekayaannya untuk apa itu? Kalau orang kaya tawadhu, dia persiapkan harta itu untuk membeli kunci surga di akhirat nanti. Sebab kita berbuat untuk mendapatkan surga itu di dunia. Di akhirat tidak bisa berbuat apa-apa lagi kita. Dunia ini harus kita cari sekuat tenaga untuk kebahagiaan kita di akhirat. Bapak-bapak suka dengar para ustadz berkata gini, ya amal di dunia kakannaka ta'aisu abadan, wa amal di akhiratika kakannaka tamutu ghadan. Rasa-rasanya dalam agama kita ada dalil yang lebih dahsyat dari itu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat sekuat tenaga, tapi dunia ini jangan diabaikan. Kekayaan kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan jadi jutawan, bapak-bapak. Orang Islam jangan jutawan. Jangan jadi miliuner, jadi triliuner. Untuk apa? Untuk memberi kunci surga di akhirat yang akan datang. Anak-anak bapak, cucu-cucu bapak di belakang, jadi kayak orang alim, intelek alim. Jadi orang kaya tanpa batas untuk memberi kunci surga di akhirat yang akan datang. Orang punya jabatan tidak punya agama, dia sulit dengan jabatannya. Orang punya harta nggak ngerti agama, dia juga pusing hartanya buat apa. Sebaliknya orang alim tidak benar-benar mengamalkan agama, ia akan sulit mencari kebahagiaan. Banyak orang karena ilmunya justru jatuh. Banyak sekali itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara di seluruh tanah air. Itu sebabnya beda ulama dengan alim. Para mufassir, ahli tafsir membedakan. Ulama, orang-orang yang alim, banyak menguasai banyak ilmu. Tapi belum tentu mengamalkan ilmunya. Itu sebabnya ada istilah ulama isu. Ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Saya tidak mau kata-kata pakai ulama jahat, nanti kedengarannya kurang layak di televisi lagi. Ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Tapi alim, dia tahu ilmu dan dia pengamal atas ilmu itu. Bapak-bapak, berapa banyak orang yang ceramah tentang tahajud, dia bukan pengamal tahajud. Berapa banyak itu? Berapa banyak ibu-ibu yang bicara tentang infak, sedekah, jariah, hibah dan sebagainya. Dia bukan pengamal itu. Kurang enak kalau saya harus berkata, berapa banyak orang bicara keluarga sakinah, rumah tangganya tidak pernah beres. Berapa banyak itu. Jadi ulama, orang yang punya ilmu banyak, alim, berilmu dan mengamalkan ilmunya. Mestinya kalau kita belajar kesejarahan, orang-orang alim itu mestinya orang yang paling tawadhu hidupnya. Mari kita buka agak, kita elaborasi. Imam Maliki, bapak-bapak, hidup itu di negara metropolis, pusat peradaban Islam, Baghdad namanya. Beliau mengarang kitab Al-Um, orang alim luar biasa. Itu sebabnya fatwa-fatwa Imam Maliki sangat metropolis. Tapi waktu beliau ditanya oleh orang-orang, siapa orang yang paling Abuya kagumi? Imam Maliki rendah hati berkata, orang yang paling saya kagumi adalah guru saya Muhammad Idris, Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i itu murid dari Imam Maliki. Kata beliau, orang yang paling saya kagumi, paling saleh, paling alim, Muhammad Idris itu guru saya. Padahal Imam Syafi'i itu murid Imam Maliki. Beliau mengarang kitab Al-Um. Sangat metropolis. Fatwa-fatwanya sangat metropolis. Kalau bapak ibu gemar dengan dunia kampus, sangat tertarik pada fatwa-fatwa beliau. Tapi kalau orang tanya Imam Syafi'i, Muhammad Idris, yang mengarang kitab Al-Um. Wahai paduka yang mulia, ulama, kiai, abuya, siapa orang yang paling alim yang baginda tahu? Ibu tahu jawab Imam Syafi'i apa?
Kalau Islam adanya di Mars, di Jupiter, di Uranus. Orang yang bisa mengambil Islam itu cuma satu, Imam Maliki namanya. Begitu orang berilmu saling memuji. Bapak jangan senyum-senyum. Tidak seperti sekarang para kiai saling mengkafirkan. Kata yang satu itu ahli bidah. Kata yang satu itu tidak sunnah. Kata yang satu tidak mengerti dalil, itu tidak tahu mengerti hujah. Itu tidak pernah belajar macam-macam tuduhan-tuduhannya. Mestinya bapak-bapak saling menghargai orang alim itu. La ilaha illallah Muhammadur. Salah satu ciri orang alim tidak pernah menyalahkan pendapat orang. Kalau ada ustazah ibu-ibu gemarnya nyalah-nyalahin orang, saya kira nggak pernah belajar agama dia. Kalau ada kiai bapak-bapak gemar menyalah-nyalahkan orang, saya kira ngaji jurumiyahnya aja nggak tamat tuh. Orang-orang alim itu tidak pernah menyalahkan orang. Dia puji semua manusia. Tapi kalau orang berkata, Anda bagaimana? Dia berkata, saya orang yang paling awam dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari saya tutup sementara. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Umatku sayang, kata Nabi, pagi, petang, siang, malam kamu ibadah, tetap kamu tidak bisa mencium surga sepanjang di hatimu ada penyakit sombong, sekalipun kesombongan cuma sekedar sebesar biji sawi. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda Kiai Haji Anwar Sanusi yang kembali mengingatkan kita untuk bermuhasabah. Tidak ada gunanya kita menyombongkan diri, baik itu dengan ilmu, jabatan, bahkan harta kita. Untuk itu mengapa banyak orang yang mengatakan gampang sekali atau mudah sekali ketika kita mencari orang pintar, namun tidak mudah atau sulit ketika kita mencari orang yang benar akhlaknya atau tidak sombong. Nah pemirsa, di segmen 3 dan juga 4 kita akan mengelaborasi tema yang sangat menarik sini, yaitu kesombongan sumber kehancuran melalui segmen tanya jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyiapkan pertanyaan terbaik Anda yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sesaat lagi kami kembali.